Desember 48, agresi militer kedua. Pertama mungkin Pak Asfi bisa menceritakan tentang kisah bendera pusaka. Ini kan sesuatu yang menarik ya, cerita tentang kisah bendera pusaka pada tahun 48 waktu agresi militer. Lalu yang kedua, nanti mungkin bisa ditambahkan kisah bagaimana sebenarnya proses pembentukan PDRI, pemberian mandat untuk pemerintah darurat kepada Safruddin Prawira, dan sebenarnya mengapa Safruddin ini tidak masuk dalam daftar Presiden Indonesia yang kedua misalnya. Mungkin Pak Aswi bisa mengelaborasi. Monggo Pak Aswi, silakan. Iya, yang pertama tentang bendera merah putih. Bendera merah putih itu dijahit oleh Fatmawati gitu. Sekarang ini ada patung Fatmawati yang menjahit bendera itu di Bengkulu ya. Nah, ada juga cerita tentang dari mana kain untuk menjahit itu. Ya, tentu tidak benar bahwa kain itu dari kain yang dipakai di tukang bakso atau semacamnya gitu. Itu kain yang memang diperoleh dari orang Jepang, dari orang yang mengkepalai propaganda Jepang di Batavia. Dia yang memberikan kain itu dan kemudian Fatmawati yang menjahitnya. Nah, tahun 45 itu dikibarkan pada tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian pada tahun 46 kita tahu bahwa pemerintahan itu terpaksa menyingkir ke Yogyakarta. Nah, terjadi dua kali ya agresi militer. Pertama tahun 47 dan yang kedua itu tahun 48 pada tanggal 19 Desember tahun 48. Nah, sebelum agresi militer ini, Bung Karno memang sudah berpidato bahwa kalau ada serangan Belanda, dia akan berjuang bersama-sama dengan Jenderal Sudirman, dengan dengan para prajurit itu untuk masuk hutan, bergerilya bersama rakyat. Nah, tetapi kemudian sebelum agresi militer itu ada rapat di istana di Jogja. Nah, di dalam rapat itu, di dalam rapat kabinet itu dipikirkan bahwa seandainya Soekarno dan Hatta itu harus masuk hutan, itu perlu masing-masing itu pengawal itu satu batalion gitu. Karena ini masuk hutan bukan di sembarang tempat gitu, supaya aman, supaya tidak ditembak oleh Belanda. Nah, itu tidak ada. Pasukan yang mengawal itu tidak ada, tidak tersedia di Jogja. Bahkan untuk Indonesia saat itu sangat sulit diperoleh gitu. Jadi oleh sebab itu dipertimbangkan lebih baik Soekarno itu bisa ditawan, tapi dia pasti tidak akan dibunuh. Karena masyarakat internasional itu kan akan memperhatikan. Kalau ditawan, ya dia akan meninggalkan ibu kota gitu. Tetapi pertimbangannya akan lebih aman untuk keselamatan presiden itu daripada dia masuk hutan. Jadi keputusan kabinet itu, keputusan sidang kabinet itu yang menetapkan Soekarno dan para menteri itu bersedia untuk ditawan, untuk diasingkan oleh Belanda. Nah, ketika itu juga sudah dipikirkan bahwa artinya pemerintahan itu menjadi vakum gitu. Nah, perlu ditunjuk siapa yang mewakili gitu. Oleh sebab itu Soekarno kemudian mengirim telegram itu ke Safruddin Prawira, Menteri Kemakmuran yang ketika itu sedang berada di Sumatera, bahwa memerintahkan Safruddin itu untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Selain itu juga dipikirkan seandainya itu tidak bisa terlaksana, dipikirkan juga ada pemerintah dalam pengasingan di India. Dikirim juga telegram yang ditandatangani oleh Hatta itu ke New Delhi, ke India. Nah, ternyata telegram yang dikirim ke ke Sumatera itu tidak sampai gitu. Tetapi Safruddin Prawira yang sudah mengetahui perkembangan jatuhnya Jogja itu kemudian berinisiatif untuk mengambil inisiatif membentuk
pemerintahan darurat gitu, yang disebut dengan PDRI itu gitu. Nah, jadi tampaknya meskipun telegramnya tidak sampai, tetapi keinginan dari Soekarno itu juga terpenuhi dengan pembentukan PDRI yang di situ dengan jelas dikatakan karena tidak ada mandat untuk dari secara tertulis gitu, Safruddin memakai istilah ketua. Jadi Safruddin itu adalah ketua PDRI, bukan presiden PDRI gitu. Nah, kembali ke cerita tanggal 19 Desember itu, sebelum serangan itu terjadi, Bung Karno memikirkan satu hal yang sangat penting, yaitu bendera pusaka. Bendera pusaka ini jangan sampai jatuh ke tangan tentara Belanda gitu. Oleh sebab itu, bendera pusaka ini dititipkan kepada ajudan Bung Karno yang bernama Usen Mutahar. Usen Mutahar ini sangat menarik gitu, karena dia menjadi ajudan Bung Karno sejak awal ya, sejak tahun 46. Usen Mutahar ini ketika menjadi ajudan itu, menurut Bung Karno kan kalau ajudan presiden itu biasanya diberi pangkat gitu. Maka Usen Mutahar ini diberi pangkat letnan gitu. Nah, tapi kemudian Bung Karno bertemu dengan seorang menteri yang mengatakan Ratu Belanda Wilhelmina itu mempunyai juga ajudan, tapi pangkat ajudannya ini kolonel gitu. Nah, Bung Karno langsung ketika itu memanggil Usen Mutahar. Kamu tadi sudah saya beri pangkat apa gitu. Dikatakan bahwa saya sudah memperoleh pangkat letnan gitu. Lalu Bung Karno mengatakan karena kita sedang revolusi yang berjalan cepat, jadi kamu sudah menyandang pangkat letnan itu 1,5 jam. Nah, sekarang saya naikkan menjadi mayor. Jadi dalam waktu 1,5 jam, jadi setelah itu Usen Mutahar itu jadi mayor. Ya, karena kalau di Belanda itu kolonel, ajudan dari ratu itu. Nah, kemudian Usen Mutahar itu dititipkan bendera itu. Nah, dia kemudian menyingkir ke Semarang sebelum ada penyerangan itu. Dia berpikir kalau tertangkap pasti bendera itu mungkin akan dirusak oleh tentara sekutu gitu, oleh tentara Belanda. Nah, oleh sebab itu Usen Mutahar itu membuka jahitan bendera itu, sehingga yang ada itu kemudian dimasukkan dalam koper, ada kain putih dan kain merah gitu yang terpisah gitu, dan jadi bukan bendera gitu. Nah, dia diperiksa di Semarang itu, ditangkap, walaupun kemudian bisa meloloskan diri, tapi kain putih dan merah itu tidak diganggu gitu, karena ya tidak dianggap satu barang yang berbahaya. Dan kemudian di Jakarta dia ke rumah seorang dokter, di situ dijahit kembali, dipasang jahitan kembali merah putih itu. Dan kebetulan ketika itu ada seorang tokoh, Sujono namanya, yang akan ke Bangka. Maka bendera merah putih, bendera pusaka itu yang sudah dijahit kembali itu dititip kepada Sujono dan dibawa ke Bangka, ke tempat pengasingan Bung Karno. Kita tahu bahwa Bung Karno kemudian kembali ke ibu kota, ke Jogja, itu pada bulan Juli tahun 49. Nah, ketika Bung Karno, bendera itu dikibarkan, dan kita tahu bahwa bendera pusaka itu juga pada bulan Desember tahun 49, ketika Bung Karno kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Nah, bendera itu dibawa, dan bendera itu yang pertama kali turun di Bandara Kemayoran gitu. Jadi Bandara Kemayoran itu semacam penghormatan gitu. Ketika ada ribuan masyarakat menunggu Bung Karno di Bandara Kemayoran itu, yang keluar pertama itu adalah bendera pusaka itu. Jadi ini kisah bendera yang diselamatkan oleh seorang Usen Mutahar ini. Menarik juga karena Usen Mutahar ini kita tahu juga adalah orang yang masih berkarir panjang gitu. Dia
membina atau apa namanya itu Pakis Braka. Dia yang menciptakan Pakis Braka ini. Hussein Mutahar itu kemudian pernah menjadi dirjen di Kementerian Pendidikan, dan yang menarik karir dia terakhir itu adalah duta besar Indonesia itu di Vatikan. Agak menarik juga karena apa? Karena di Vatikan itu biasanya yang menjadi dubes itu adalah seorang Katolik gitu. Tapi ini Hussein Mutahar ini seorang Habib gitu. Tapi Habib yang bisa menjadi dubes di Vatikan. Tapi dia adalah orang yang berjasa menyelamatkan bendera merah putih pada suatu ketika yang sangat genting gitu. Jadi pada tahun 49 gitu. Cerita yang lain itu sebetulnya juga mengenai apa yang terjadi pada bulan Juli tahun 49. Bulan Juli tahun 49 Bung Karno itu kembali ke Jogja, dan mereka yang bergerilya, Sudirman itu juga demikian juga Safruddin Prawira Negara itu kembali ke Jogja menyerahkan mandatnya. Demikian juga Sudirman yang bergerilya itu diminta untuk kembali ke Jogja gitu. Nah, ketika itu Sudirman yang mungkin merasa agak atau masih merasa kesal pada Bung Karno gitu, bahwa Bung Karno dulu katanya pernah berjanji mau bergerilya, tapi kok tidak jadi gitu. Tapi kan alasannya sudah jelas karena itu keputusan kabinet gitu. Nah, ketika ada pertemuan antara Soekarno dengan apa namanya itu dengan Sudirman, mereka masih agak canggung, agak kaku gitu. Mungkin masih ada rasa kesal oleh Sudirman gitu. Tapi Bung Karno melihat pertemuan ini sangat penting. Nah, mereka berangkulan gitu. Berangkulan itu, tapi rangkulan itu sangat kaku gitu. Dan Bung Karno ketika itu menoleh kepada fotografer Frans Mendur. Dia mengatakan, bagaimana fotonya? Sudah pas atau enggak gitu. Nah, Frans Mendur mengatakan, belum. Akhirnya adegan Bung Karno berangkulan dengan Sudirman itu diulang kembali gitu. Nah, disuruh lagi difoto oleh Frans Mendur. Nah, foto itulah yang kita tahu ada di buku-buku pelajaran sejarah di sekolah gitu. Foto Bung Karno berangkulan dengan Sudirman. Foto itu disetting ya Pak ya? Foto itu disetting. Tidak ada konflik antara sipil dan militer antara kedua pemimpin itu. Dan Bung Karno sadar betul. Ini sadar betul bahwa foto itu penting untuk mendamaikan pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung, merasa bahwa yang satu hanya berjuang, yang lainnya tidak, dan semacamnya itu. Dan berhasil itu Pak? Berhasil. Dan jadi dengan sadar Bung Karno melakukan itu gitu.